Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti Erina Putri, izin menjelaskan soal-soal UTS dasar-dasar manajemen operasional. Langsung saja ke soal nomor satu. Keringkasan soal nomor satu yaitu diketahui satu potong jas dibutuhkan 7 meter kain wol dan 3 meter kain satin. Untuk memproduksi satu potong rok dibutuhkan 5 meter kain wol dan 5 meter kain satin. Bahan baku yang tersedia kain wol dan kain satin masing-masing adalah 70 meter dan 50 meter. Satu potong jas menghasilkan keuntungan 1 juta rupiah dan untuk rok 800.000. Pertanyaan A, berapa potong jas dan rok harus dibuat perusahaan itu agar profit maksimum? Untuk menjawab soal nomor A, kita harus mengerjakan dengan metode grafik di soal 1B. Di sini. 1B metode grafik. Kita buat fungsi tujuannya. Z sama dengan 1 juta X1 plus 800.000 X2. X1 jas dan X2 rok didapat dari sini. Kemudian kita membuat fungsi kendala kain wol-nya 7X1 karena satu potong jas itu membutuhkan 7 meter kain wol dan 5 meter kain wol dari satu potong rok. Jadi 7X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 70 didapat dari bahan baku yang tersedia. Untuk yang kain satin, jas itu dibutuhkan 3 meter kain satin dan 5 meter kain satin dipotong rok, yaitu jadinya sama dengan 3X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 50 didapat dari bahan baku kain satin 50 meter. Kemudian kita menentukan persamaan titik koordinat dari kain wol dulu. 7X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 70. Jadi, bila X1 sama dengan 0, maka X2 70 dibagi 5 sama dengan 14. Caranya, 7X1 plus 5X2 sama dengan 70. 7 dikali 0 plus 5X2 sama dengan 70. 5X2 sama dengan 70. X2 sama dengan 70 dibagi 5, X2-nya jadi ya 14. Bila X2 sama dengan 0, maka X1-nya 7X1 plus 5X2 sama dengan 70. 7X1 plus 5 kali 0 sama dengan 70. X1 sama dengan 70 dibagi 7, X1 sama dengan 10. Jadi titik koordinatnya 10,0 untuk X1 dan 0,14 untuk X2. Itu untuk kain wol. Kemudian kita lanjut ke kain satin. 3X1 plus 5X2 sama dengan 50. Ini dari fungsi kendala di atas ya. Bila X1 sama dengan 0, maka X2 3 dikali 0 plus 5X2 sama dengan 50. X2 sama dengan 50 dibagi 5, X2 sama dengan 10, jadinya 0,10. Bila X2 sama dengan 0, maka X1, 3X1 plus 5 dikali 0 sama dengan 50. X1 sama dengan 50 dibagi 3, X1 sama dengan 16,67. Jadinya 16,67,0. Kemudian kita membuat grafik. Di sini adalah X1-nya, dan di sini adalah X2-nya. Kita membuat grafik untuk kain wol terlebih dahulu. Di sini X1, tadi X1 untuk kain wol itu adalah 10 dan X2-nya adalah 14. Kita buat di sini X1-nya 10, di sini X2-nya 14. Dengan fungsi kendalanya 7X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 70, titik koordinatnya 10,14. Untuk kain wol, tadi X1-nya adalah 16,67 dan X2-nya sama dengan 10. 16,67 di X1, 10 di X2. Kita buat, kemudian fungsi kendalanya 3X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 50 dengan titik koordinat 16,67,10. Kemudian kita membuat visible area. Caranya, untuk grafik dari kain wol itu dibuat dengan garis vertikal, dan untuk kain satin kita buat dengan garis horizontal. Dan yang perlu kita perhatikan dari visible area ini adalah pertemuan antara dua garis vertikal dan horizontal yang saling berseberangan. Kemudian kita bisa menentukan titik A-nya di sini 0,10, titik B-nya 10,0, dan titik C-nya ini belum diketahui. Maka nanti kita cari. Mencari titik C dengan cara fungsi kendala ini kita eliminasi. 7X1 plus 5X2 sama dengan 70 dari kain wol, 3X1 plus 5X2 sama dengan 50 dari kain satin, kemudian kita eliminasi yang 5X2-nya ini.
7 dikurangi 3 sama dengan 4x1, 70 kurangi 50 sama dengan 20, x1 sama dengan 5 didapat dari 20 dibagi 4. Kemudian X1 udah diketahui 5, maka kita mencari X2, kita masukkan dari 3X1 plus 5X2 sama dengan 50, kita masukkan X1-nya sama dengan 5, 3 dikali 5 plus 5X2 sama dengan 50, 15 plus 5X2 sama dengan 50, 5X2 sama dengan 50 dikurangi 15, 5X2 sama dengan 35, 35 dibagi 5 sama dengan 7, jadi titik C itu 5,7. Di sini titiknya A, B, C, dan O. Ini visible areanya. Kemudian kita kombinasi memasukkan fungsi tujuan. Z sama dengan 1 juta X1 plus 800.000 X2. Maka kita masukkan saja. Titik O tadi 0,0 berarti 1 juta kali 0 plus 800.000 kali 0 sama dengan 0. Titik A 0,10, 1 juta dikali 0 plus 800.000 kali 10 sama dengan 8 juta. Titik B 10,0 sama dengan 1 juta dikali 10 plus 800.000 dikali 0 sama dengan 10 juta. Titik C 5,7 berarti 1 juta kali 5, 800.000 dikali 7 sama dengan 10 juta 600. Ini merupakan nilai maksimum. Jadi kesimpulannya, perusahaan harus memproduksi 5 potong jas. Di sini X1-nya 5 karena X1 sama dengan jas dan X2-nya sama dengan 7. Itu merupakan X2 rok. Jadi perusahaan memproduksi 5 potong jas dan 7 potong rok agar memperoleh keuntungan maksimal sebesar 10.600.000. Kemudian, kesimpulan ini untuk menjawab pertanyaan 1A. Kemudian kita ke 1C. Metode simplex sampai tabel 1. Kita pertama membutuhkan fungsi tujuan tadi, Z sama dengan 1 juta X1 plus 800.000 X2. Fungsi kendalanya sama, kain wall sama dengan 7X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 70, kain satunya 3X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 50, tetapi di sini kita membutuhkan ditambahkan dengan S1 dan S2. Jadi 7X1 plus 5X2 plus S1 sama dengan 70, 3X1 plus 5X2 plus S2 sama dengan 50. Untuk membuat tabelnya itu ada program, objektif, kuantitas, X1, X2, S1, S2, dan RI. RI ini merupakan replacement value atau nilai pengganti. Caranya program ini diisi S1 dan S2, objektifnya adalah 0, karena baru pertama kali membuat tabel, kuantitasnya adalah dapat dari sini 70 dan 50. X1-nya adalah 1 juta dari sini, X2-nya adalah 800.000 dari sini, S1-nya awalnya 0, kemudian kita fokus ke S1 dulu. Kuantitasnya tadi 70, X1-nya adalah 7, dapat dari sini 7, X2-nya 5, S1-nya ada berarti ditulis 1, S2-nya kosong berarti tulis 0, dan RI-nya ini merupakan 70 dibagi 7 sama dengan 10. Kemudian kita ke S2, fokus ke kain satin, kuantitasnya 50, X1-nya 3, X2-nya 5, S2-nya ada berarti ditulis 1, S1-nya 0, kemudian replacement value-nya 50 dibagi 3, 16,67. Kemudian kita tulis ZJ. ZJ ini merupakan nilai kontribusi variabel. Kalau dihitung dari basis sekarang, ini merupakan 0 karena objektifnya masih 0. CJ min ZJ. CJ itu merupakan ini nilai asli pada fungsi tujuan 1 juta dikurangi 0 sama dengan 1 juta. 800.000 dikurangi 0 sama dengan 800.000. Untuk membuat kolom kunci, kita memilih angka yang paling besar antara 1 juta atau 800.000. Karena 1 juta paling besar dan ini merupakan kolom kuncinya. Kemudian untuk mencari baris kunci, dipilih replacement value yang paling kecil antara 10 atau 16,67, paling kecil kan 10. Jadi di sini adalah baris kunci. Dan untuk nomor kunci, ini didapat dari pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci, jadinya 7. Lanjut ke soal nomor 2. Apa yang Anda ketahui mengenai PLC atau Product Life Cycle? Jelaskan tahapan dan gambarkan siklus PLC, kemudian cari salah satu produk yang dulunya sudah berada di tahapan penurunan atau decline dalam kondisi penurunan penjualan produk. Kemudian melakukan inovasi produk dan akhirnya penjualan mengalami kenaikan. Di sini PLC atau Product Life Cycle itu merupakan siklus hidup produk, konsep yang menggambarkan
perjalanan suatu produk sejak pertama kali diperkenalkan ke pasar hingga akhirnya menurun dan ditarik ke pasar. Sehingga setiap produk memiliki masa hidup tertentu dan pada setiap tahap memerlukan strategi pemasaran, promosi, serta inovasi yang berbeda agar tetap kompetitif. Ini merupakan gambar perjalanan dari PLC. Di sini ada perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Di sini ada garis waktu dan di sini penjualan. Perkenalan, produk baru diluncurkan, penjualan masih rendah, biaya promosi tinggi, belum banyak konsumen yang mengenal produk. Untuk pertumbuhan, penjualan meningkat cepat, mulai banyak pesaing, produk mulai dikenal luas, dan labanya meningkat. Untuk tahap kedewasaan ini, penjualan mencapai puncak dan mulai stabil. Persaingan ketat, pasar jenuh. Dan pada tahap penurunan, penjualan mulai menurun, muncul produk pengganti, tren pasar berubah, keuntungan menurun. Contoh produk yang saya ambil yaitu adalah produk Lego. Di tahap penurunan karena persaingan dengan game digital dan terlalu banyak variasi produk yang mengeluarkan banyak seri sehingga biaya produksinya membengkak. Jadi Lego mengalami penurunan. Tetapi Lego membuat inovasi yang dilakukan yaitu fokus pada produk inti, berkolaborasi dengan Star Wars, Harry Potter, Marvel, Disney untuk menarik pelanggan dan masuk ke dunia digital video game. Setelah hampir bangkrut di tahun 2003, pada tahun 2015 Lego menjadi perusahaan mainan terbesar di dunia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada perusahaan ABC memproyeksikan permintaan untuk tahun 2024. Triwulan 1, 2, 3, 4 ada 10.000, 15.000, 17.500, 12.500. Nah, kita diminta untuk membuat pola produksi konstan, bergelombang, dan moderat dengan diketahui biaya simpan sebesar 10.000, subkontrak 25.000, lembur 20.000, tetapi bila terjadi kapasitas produksi di atas 15.000 unit per triwulan. Dan ada biaya perputaran tenaga kerja terjadi bila terdapat kenaikan hasil produksi sebesar 100 unit dikenakan 200.000, sedangkan penurunan hasil produksi sebesar 200 unit dikenakan biaya 300.000. Langsung saja ke yang A, 3A, pola produksi konstan. Dengan kapasitas produksi 15.000 unit per triwulan. Di sini kapasitas produksinya 15.000 unit per triwulan. Kita buat tabelnya dulu, ada pola biaya, persediaan saat ini, biaya simpan, subkontrak, lembur, perputaran tenaga kerja, dan jumlahnya. Ini merupakan yang diketahui, ini permintaannya, tadi triwulan 1 ada 10.000, triwulan 2 ada 15.000 permintaan, ketiga 17.500, keempat 12.500, didapat dari sini, permintaan ini. Kemudian kita membuat persediaan saat ini, karena di triwulan pertama, ini masih 0 persediaannya, kemudian ditambah dengan kapasitas produksinya 15.000 dikurangi permintaan di sini 10.000, sama dengan plus 5.000. Kemudian sisa dari triwulan 1 dimasukkan ke dalam triwulan 2, ditambah kapasitas produksinya 15.000 dikurangi permintaannya 15.000, masih sisa plus 5.000. Ini sisanya dimasukkan ke triwulan ketiga, ditambah kapasitas produksi 15.000 dikurangi 17.500 di permintaan sama dengan plus 2.500, dan triwulan keempat sisanya 2.500 plus 15.000 adalah kapasitas produksi dikurangi permintaannya 12.500 sama dengan plus 5.000. Karena di sini adalah plus semua di persediaan saat ini, maka dimasukkan ke biaya simpan. Biaya simpannya tadi berapa? Biaya simpan sebesar 10.000 unit per triwulan. Jadi ini 5.000 di sini dikali 10.000 ada 50 juta. Triwulan kedua 5.000 dikali 10.000 adalah 50 juta. Kemudian triwulan ketiga 2.500 dikali 10.000 adalah 25 juta. Triwulan keempat 5.000 dikali 10.000 sama dengan 50 juta. Kita jumlah semua, jadi total jumlahnya adalah 175 juta rupiah. Kemudian kita ke 3B. Pola produksi bergelombang sesuai dengan permintaan, tetapi kapasitas maksimum adalah 17.000 unit per triwulan. Dari sini diketahuinya ya. Kita langsung saja membuat tabel lagi seperti A. Ada pola biaya, persediaan saat ini, dan lain-lain. Di sini masih sama. Ini merupakan triwulan dan permintaan. Kita mulai dari persediaan saat ini ada 0. 0 ini merupakan persediaan saat ini karena pada triwulan pertama ditambah 10.000 ini
karena kapasitas produksinya sesuai dengan permintaan. Sesuai dengan permintaan 10.000. Jadi 10.000 dikurangi 10.000 sama dengan 0. Karena 0 tidak ada sisa, maka permintaannya 15.000 dikurangi 15.000 sama dengan 0. Kemudian di sini ada permintaannya 17.500. Jadi 0 ditambah 17.000. Kenapa 17.000? Karena di sini kapasitas maksimumnya 17.000. Jadi tidak boleh melebihi 17.000. Jadi 0 ditambah 17.000 dikurangi permintaannya 17.500. Jadi masih minus 500. Untuk triwulan keempat, 0 ditambah 12.500. Ini sesuai dengan permintaan dikurangi 12.500. Permintaannya sama dengan 0. Karena di sini adalah 0, dan ada yang minus. Kalau ada yang minus dimasukkan ke biaya subkontrak. 500 dikali 25.000. 25.000 ini dapat dari mana? Dapat diketahui di sini. Biaya subkontrak sebesar 25.000 unit per triwulan. Jadi 500 dikali 25.000 sama dengan 12.500. Biaya lemburnya ada karena di sini melebihi kapasitas produksinya itu melebihi 15.000. Di sini kan 17.000 kapasitas produksinya ini. Karena melebihi 15.000, maka 17.000 dikurangi 15.000 kan sama dengan 2.000. Jadi biaya lemburnya itu 2.000 dikali 20.000. Dari sini. Biaya lembur 20.000 terjadi bila kapasitas produksi di atas 15.000 unit per triwulan. 2.000 dikali 20.000 sama dengan 40 juta. Untuk perputaran tenaga kerjanya, tadi, bila terdapat kenaikan hasil produksi sebesar 100 unit dikenakan biaya 200.000, penurunan hasil produksi 200 unit dikenakan biaya 300.000. Kita cek, di sini belum ada kenaikan atau penurunan, tapi yang di triwulan kedua ini ada dari 10.000 ke 15.000 berarti naik. Kenaikan 5.000. Berarti 5.000 dibagi 100 dikali 200.000 sama dengan 10 juta. Kemudian yang di sini ini terjadi kenaikan kan 15.000 ke 17.000 berarti naik 2.000. 2.000 dibagi 100 dikali 200.000 sama dengan 4 juta. Untuk yang di sini triwulan keempat ini dari 17.000 ke 12.500 berarti penurunan 4.500. Untuk penurunan tadi 4.500 dibagi 200 dikali 300.000 sama dengan 6.750.000. Kemudian kita jumlah. Di sini adanya 10 juta, di sini 12.500 tambah 40 juta tambah 4 juta sama dengan 56.500, dan yang di sini triwulan keempat itu 6.750.000. Jadi total jumlahnya adalah 73.250.000 rupiah. Kemudian untuk pola produksi moderat yang 3C. Kapasitas produksi di triwulan 1 dan 2 sama dengan 10.000 unit per triwulan, sedangkan triwulan 3 dan 4 12.500 unit per triwulan. Dapatnya dari mana? Dari sini. Diketahui di sini ya. Kita lanjut membuat tabel sama seperti yang tadi semuanya. Kemudian kita mulai dari persediaan saat ini di triwulan pertama tentunya 0 ditambah 10.000 karena triwulan 1 dan 2 10.000. 10.000 kapasitas produksi dikurangi permintaan 10.000 sama dengan 0. Kemudian triwulan kedua adalah 0 ditambah 10.000 kapasitas produksinya dikurangi 15.000 ini permintaan jadinya minus 5.000. Untuk triwulan ketiga tadi 12.500 dikurangi permintaannya 17.500 sama dengan minus 5.000. Kemudian yang triwulan keempat adalah 0 ditambah 12.500 dari kapasitas produksi dikurangi 12.500 permintaan sama dengan 0. Di sini tidak ada biaya simpan karena di sini tidak ada yang plus hasilnya. Tapi ada biaya subkontrak karena di sini ada minus 5.000. Di triwulan ketiga juga minus 5.000. Jadi biaya subkontrak tadi berapa? 25.000 dari sini. Subkontrak 25.000. Jadinya 5.000 dikali 25.000 adalah 125 juta. Ini juga sama, 125 juta. Biaya lemburnya tidak ada karena produksinya tidak ada yang melebihi dari 15.000 kapasitas produksi. Di sini ada 10.000, 10.000, 12.500, 12.500. Jadi tidak ada yang melebihi 15.000. Kemudian perputaran tenaga kerja. Yang terjadi kenaikan atau penurunan hanya di sini. 10.000 ke 12.500.
Jadi ada kenaikan 2.500. Jadi 2.500 dibagi 100 dikali 200.000 sama dengan 5 juta. Kita jumlah, di sini ada 125 juta ditulis di jumlahnya sini. Kemudian 125 juta ditambah 5 juta adalah 130 juta. Jadi total jumlahnya adalah 255 juta rupiah. Kesimpulannya, jadi pola produksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah pola produksi bergelombang dengan biaya paling kecil adalah 73.250.000 rupiah dari sini. Sudah selesai. Sekian yang dapat saya jelaskan dari soal-soal UTS dasar-dasar manajemen operasional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.